Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat Nikmat Sugar Daddy, bagian 58. Ini sudah kesekian kalinya Sofia memeriksa ponsel miliknya. Berharap ada panggilan masuk, atau setidaknya satu pesan dari Satria. Yang menerangkan dirinya berada di mana dan sedang melakukan apa, tapi nihil. Pria itu bahkan tidak mengabarinya selama 2 minggu penuh. Padahal nomor kontaknya dia lihat selalu aktif, dan terakhir kali online adalah 10 menit yang lalu. Di Rusia sana tidak mungkin susah jaringan internet, kan? Sebuah negara maju dengan segala teknologi canggih yang mengikuti perkembangan zaman modern. Memungkinkan apapun bisa dikerjakan, walau terpisah jarak yang jauh. Hah? Memangnya dia siapa? Hingga punya waktu untuk menghubungimu? Dia itu Satria Nicholas Mahardika, dia tidak ada waktu untuk sekedar berbasa-basi kepadamu. Waktunya dia habiskan untuk mengurusi dunia, dan segala pekerjaan penting lainnya. Tidak untuk bersantai-santai menghubungimu dengan sengaja. Apalagi untuk membicarakan hal pribadi, dua tidak mungkin melakukannya. Sadarlah, Sofia. Gerutu Sofia di sela pekerjaan, yang semakin bertambah seiring waktu beranjak siang. Rasa kesal terus menggelayuti hati perempuan itu. Setelah semalam, Arfan memberitahunya sebuah fakta mengejutkan. Lagi-lagi Satria merahasiakan banyak hal dari dirinya. Apa maksudnya dia berbuat seperti itu? Apa dia sedang mempermainkan aku, ya? Sengaja mengerjai aku, hanya karena ingin membuatku kesal setengah mati. Dia memang berhasil. Awas saja kalau dia kembali nanti. Aku pastikan dia menyesal telah mengerjaiku seperti ini. Batin Sofia nyureng. Awasi saja terus, jangan memalingkan pandangan terhadapnya. Dia tidak akan percaya sebelum hal buruk benar-benar terjadi. Tita Satria, setelah Arfan memberikan laporan lengkap pada hari itu, lalu percakapan pun diakhiri. Satria meletakkan ponsel pada kursi penumpang yang kosong di sampingnya. Pesawat pribadinya akan segera lepas landas, untuk kembali pulang ke Indonesia. Keadaan Nicholas sudah membaik, setelah mereka berbicara dengan tenang. Walaupun awalnya pria tua itu terlihat sangat terpukul, dengan kabar perceraian antara dirinya dan Lara. Dan mendapati kenyataan, bahwa menantu kesayangannya telah berbuat banyak hal buruk. Terutama tentang bayi yang dikandung Lara, ternyata bukanlah darah daging Satria. Membuat pria itu terpuruk hingga penyakit jantungnya kembali kambuh, sehingga dia harus dirawat di rumah sakit Moskow selama beberapa hari. Kita adalah dua pria dewasa yang dikelabui seorang perempuan. Bukankah ini menyedihkan? Ujar Nicholas dengan kekahan getirnya. Satria terdiam. Ya, mereka adalah dua orang pria dewasa yang begitu naif. Bisa dikelabui dengan drama yang dibuat oleh Lara selama bertahun-tahun. Dan bagaimana bisa dirinya tidak merasa terusik akan hal itu? Ketika mendapati Lara, yang diketahui sering bermain di belakangnya dengan pria lain, bagaimana bisa dirinya tidak ingin mengamuk sama sekali? Dia hanya cukup tahu dan diam. Berbeda jika itu Sofia. Dirinya bahkan merasa hampir meledak, ketika perempuan itu hanya berbicara kepada pria lain selain dirinya. Jangan sampai perempuan membuatmu lengah, Niko. Jika kamu lengah, maka kita akan hancur karena satu perempuan saja. Semua yang kita bangun dari nol akan menghilang dalam sekejap mata. Kata-kata Nicholas, sebelum dirinya berangkat menuju landasan udara Sheremetyevo di Moskow, untuk pulang ke negara ibunya berasal. Sementara itu, kafe sudah agak sepi, tinggal beberapa meja saja yang masih diisi pengunjung. Namun band akustik pengisi acara malam, masih memainkan lagu-lagu populer di kalangan pendengar, sehingga suasana masih terasa hangat malam itu. Ulang tahun kafe berjalan lancar. Semua orang terlihat senang, tak terkecuali sang pemilik kafe dan keluarganya yang saat itu ikut hadir untuk merayakan. Berbaur bersama pengunjung dan karyawan, menikmati acara yang disuguhkan. Terima kasih, kalian sudah bekerja dengan baik selama ini. Saya sangat menghargai segala kerja keras kalian. Tanpa kalian, kita tidak akan bisa bertahan sampai selama ini, dan kita berkembang semakin baik. Semoga ke depannya kita bisa terus bertahan dan semakin baik lagi. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasama kalian sebagai tim yang solid, ujar Gunawan berpidato singkat di ujung acara, yang hampir selesai pada tengah malam.
Semua orang bertepuk tangan dengan riang. Tentu saja riang, karena dalam ulang tahun itu banyak hal yang mereka dapatkan. Terutama para karyawan yang mendapat banyak bonus selain gaji mereka, yang diberikan jauh sebelum tanggal gajian. Ditambah bonus yang lumayan jumlahnya, sebagai bentuk terima kasih pemilik kafe kepada mereka, yang sudah bekerja dengan sangat keras. Segelas minuman ringan disodorkan Raldo kepada Sofia, membuat perempuan itu mengerutkan dahi. "Maaf, kemarin malam aku keterlaluan," ucap pria itu dengan raut penyesalan. Mengingat kejadian saat dirinya bersikap tidak baik, karena mendapat penolakan dari Sofia. Perempuan itu terdiam. "Aku bodoh telah mengucapkan banyak hal buruk, aku harap kamu mau memaafkan aku." Perempuan itu menatap lekat wajah di depannya. Sepertinya dia bersungguh-sungguh. "Apa kita masih bisa berteman?" tanya Raldo lagi, dengan sorot mata memohon. Sofia kemudian tersenyum, lalu meraih minuman tersebut. "Jangan berbuat begitu lagi, atau aku nggak akan memaafkan kamu," jawab Sofia, dia mengancam. "Nggak akan, aku janji," jawab Raldo mengangkat dua jari telunjuk dan jari tengahnya ke udara, kemudian mereka berdua tertawa. Sofia menyesap minuman bersoda tersebut hingga hampir habis. Keningnya mengernyit, ketika mengecap rasa yang agak pahit di lidahnya, tenggorokannya mulai terasa panas. "Kola rasa apa ini?" tanya Sofia nyureng. Raldo menggendikan bahu. "Aku dapat dari sana," menunjuk meja di depan tempat beraneka macam minuman berada. "Waduh, sepertinya kamu mengambil minuman beralkohol, aku nggak bisa minum itu." Terang Sofia bergegas menuju toilet. Sofia menyadari, tubuhnya yang tidak bisa mentolerir zat beralkohol. Walaupun jumlahnya hanya sedikit, dan akan segera kehilangan kesadaran, jika tak memuntahkannya saat itu juga. Dengan terhuyung, perempuan itu memasuki toilet di area belakang kafe. Namun belum juga dia sempat mencapai ruangan itu, tubuhnya tiba-tiba ambruk di ambang pintu. Beberapa orang yang menyadari berhamburan menghampiri. "Via, kamu kenapa?" tanya seseorang meraih tubuhnya. Sofia mengerjap-ngerjapkan matanya yang pandangannya mulai mengabur. "Bawa ke rumah sakit," ukar Gunawan berteriak. "Aku saja," ujar Raldo maju menawarkan diri. Semua orang terdiam menatap heran. "Biar aku yang membawa dia ke rumah sakit, kalian teruskanlah acaranya sampai selesai." "Kamu yakin?" tanya Gunawan bertanya. "Iya, Pak." "Biar aku saja," jawab Raldo. "Saya ikut, Pak," ucap seorang karyawan perempuan menyela. "Tidak usah, saya sendiri saja. Lebih baik teruskan aja acaranya." "Tapi, tidak apa-apa, dia pasti baik-baik aja," sergah Raldo meyakinkan. Lalu dia membopong tubuh tinggi Sofia masuk ke dalam mobil sedan miliknya, dibantu beberapa orang karyawan. Sofia duduk terkulai lemas di kursi penumpang, kesadarannya perlahan terus berkurang. Tapi dia masih mampu mengingat apa yang dilihatnya. Gedung-gedung tinggi mereka lewati, dengan mobil yang berkecepatan sedang. Dilihatnya wajah Raldo yang tampak tenang. "Tidak usah ke rumah sakit, antar aku pulang saja." "Kamu yakin?" tanya Raldo ngabulasin. Sofia mengangguk pelan. "Apa orang tuamu tidak apa-apa, kalau kamu pulang dalam keadaan mabuk?" Sofia kini terdiam, dia seperti berpikir. "Aku tidak mabuk, aku hanya..." Alarm di kepalanya seperti berbunyi nyaring. "Raldo, kamu membawa aku kemana?" racau Sofia, ketika mobil yang mereka tumpangi memasuki area sebuah gedung tinggi yang terlihat megah. Pria itu tak menjawab, seringaian jahat muncul di sudut bibirnya. "Raldo?" teriak Sofia nyureng. "Kamu seharusnya mau waktu aku ajak, akan menyenangkan kalau melakukannya tanpa paksaan, tahu? Tapi sepertinya kamu lebih suka dipaksa daripada ikut dengan sukarela," ujar Raldo nada suaranya terdengar menggeram. Dalam kesadaran yang hampir pudar, Sofia mencoba mencerna kata-kata yang dilontarkan pria itu. Dengan menatap wajahnya yang terlihat tak bersahabat. "Kamu mau apa?" tanya Sofia tergagap. Raldo terkekeh. "Mau apa lagi? Kita bersenang-senanglah, sayangnya kamu tidak akan sadar saat kita melakukannya nanti."
Mobil memasuki area basement untuk parkir. Sementara Sofia tengah berusaha keras, mengumpulkan kesadarannya yang telah mengabur, melemahkan semua saraf di dalam tubuhnya. Namun matanya terasa begitu berat, sekeras apapun dia berusaha agar tetap terjaga, namun gagal. Sofia mabuk, Raldo membawanya masuk ke mobil. Sebuah pesan masuk ke ponsel Arfan, wajah pria itu memucat seketika. Kejar mereka, bodoh. Arfan menelpon seseorang, lalu berteriak. Kemudian memerintahkan Pak Amir untuk memacu mobilnya sekencang yang dia bisa. Ada apa? Tanya Satria yang masih duduk di belakang. Setelah 2 jam yang lalu dirinya turun dari pesawat, langsung memerintahkan untuk segera bertolak ke Bandung. Arfan tak menjawab pertanyaan Satria. Ke Jardin apartemen, Pak Amir. Tegas Arfan memerintahkan kepada sang sopir, setelah dirinya mendapat Sherlock dari pengawas yang mengikuti mobil Raldo. Kenapa kita ke sana? Tanya Satria heran. Arfan masih tak menjawab. Ia sedang memikirkan cara yang tepat untuk mengatakan berita buruk ini kepada Satria. Arfan. Pria itu berteriak. Raldo membawa Sofia ke Jardin, dia mabuk. Satria memejamkan matanya. Kedua rahangnya mengeras, giginya bergemeletup. Sudah aku katakan untuk terus mengawasi dia, ujar Satria menggeram. Arfan menelan ludahnya kasar, lalu melakukan panggilan telepon lagi. Perintahkan orang-orang untuk segera menuju Jardin, lakukan pengaman di sekitar tempat itu. Perintah Arfan, lalu dia menutup telepon. Sehelai saja rambutnya jatuh ke lantai, maka aku tidak akan pernah mengampunimu, Arfan. Ancam Satria kembali menggeram. Kedua tangannya terkepal dengan begitu kuat, hingga urat-urat yang menonjol. Mobil hitam itu melesat, membelah jalanan kota pada tengah malam yang sudah lengang. Hingga tak lama kemudian, mereka telah tiba di depan sebuah gedung apartemen. Beberapa orang pria berpakaian hitam, tampak berjaga di depan pintu masuk. Menganggukkan kepala, begitu 2 orang pria tinggi itu turun dari dalam sebuah mobil. Satria dan Arfan dengan langkah lebarnya, segera mencapai lift yang berada di sisi kiri lobi, lalu masuk setelah pintu lift terbuka, dan segera melesat ke lantai 10 di mana Raldo membawa Sofia. Raldo menjatuhkan Sofia, yang hampir tak sadarkan diri ke tempat tidur. Ia menatapnya dengan seringaian yang muncul di sudut bibirnya. Menatap tubuh semampai yang begitu menggoda kelelakiannya selama berhari-hari, bagai singa yang siap menerkam mangsanya. Sofia mencoba meraba-raba kasur tempat dia berbaring. Mencari pegangan agar dirinya mampu bangkit, di sela kesadaran yang telah mengabur setengahnya. Kamu akan menyesal melakukan ini kepadaku, Raldo, ucap Sofia bergumam. Apa kamu bilang? Aku menyesal? Mungkin kamu yang akan menyesal, karena telah berkali-kali menolakku, Via. Ujar Raldo dengan nada suaranya terdengar mengejek. Sofia menggeleng. Arfan tidak akan tinggal diam. Dia pasti akan mengirim seseorang untuk menolongku, ucap Sofia bergumam lagi. Raldo tergelak. Pria yang kemarin membawamu pulang? Cibir Raldo mulai membuka kancing kemejanya satu persatu, lalu mendekati ranjang. Dia suka juga barang bekas, ya? Bilang padanya nanti, dia bisa memakaimu setelah aku puas bermain-main denganmu. Ejek Raldo terkekeh lagi. Pria itu melepaskan kemeja yang menempel di tubuhnya, melemparnya secara sembarang. Lalu naik ranjang, kemudian merangkak di atas tubuh Sofia, yang semakin lemah karena efek mabuk yang telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Kamu akan menyesal telah berurusan denganku, gumam Sofia berbisik. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi mulus perempuan itu, yang membuatnya pingsan seketika. Terlalu banyak bicara. Raldo kembali menyeringai, sebelah tangannya bertumpu di tempat tidur, sementara tangan yang lainnya mulai menelusuri kulit wajah Sofia, lalu turun ke leher. Membelainya dengan lembut. Lalu kedua tangannya merayap hendak membuka kancing kemeja Sofia, sesaat sebelum terdengar sebuah tembakan dari arah pintu luar. Raldo menoleh, kemudian terdengar debuman seperti sesuatu yang didobrak. Dan di detik berikutnya, muncul satu sosok tinggi melesat dari pintu masuk, hingga ke dalam kamar dalam sekejap mata. Raldo terkesiap. Seorang pria tinggi besar berdiri menjulang di hadapannya. Tanpa diduga,
Sebuah tinjuan melayang menghantam wajahnya hingga dia terjerembab ke lantai. Satria merangsak. Mengangkat kakinya, lalu menginjak tengkuk pria itu hingga dia tak bisa berkutik sedikit pun. Merasakan lehernya yang terkunci di lantai, dia hampir tersedak. "Berani-beraninya kau menyentuh milikku," ujar Satria menggeram, kedua rahangnya mengetat dengan gigi bergemeletuk. Injakan kakinya semakin mengencang menekan leher pria itu, yang terus berusaha bangkit melepaskan diri. Arfan menghampiri dengan tergesa. Ia menepuk pundak Satria dengan kencang, untuk menyadarkan pria itu dari kemarahan yang telah menguasai dirinya. Melihat perempuan yang dicintainya terkapar tak sadarkan diri. "Pak!" Arfan mendorong tubuh tegap Satria, yang masih memusatkan seluruh tenaganya pada kaki yang bertumpu di leher Raldo. Pria itu bergeming, dia seperti sedang berusaha meremukkan benda yang tengah diinjaknya. "Pak! Via!" ujar Arfan berteriak. Satria mengerjap, mencoba menarik kesadarannya kembali. Dia menoleh ke arah tempat tidur di mana Vianya tak bergerak. Injakannya mengendur, lalu menarik kakinya dari leher Raldo, yang sudah tersengal-sengal kehabisan napas. Satria beranjak dari sana, lalu menunduk memeriksa keadaan Sofia. Bersambung.